apa kabar Anda semua? Senang sekali nih. Kita ketemu di akhir pekan hari Ahad tanggal 7 November ya. 7 November, sebentar lagi 10 November, jangan lupa itu hari pahlawan. Banyak sekali bangsa kita memang selalu mengingat-ingat para pahlawan. Tetapi yang diingat-ingat oleh netizen sekarang ternyata bukan para pahlawan, tapi para makelar. Gitu, Bung. Kalau rupanya ini netizen masih terus gencar menyerang dua pejabat tinggi kita, tapi yang yakni Pak Luhut dan Erick Thohir, dan ini kaitannya dengan bisnis PCR. Tapi yang paling banyak diserang memang Pak Luhut. Kemarin ada trending tagar bahwa Pak Luhut penghisap darah rakyat. Nah, sekarang yang trending adalah negeri para maklar. Gitu. Sampai meme-nya juga ada itu gambarnya Pak Luhut sama Erick Thohir. Kita udah singgung ini kemarin ya, hukum ini apa ini trial by public ini yang memang berat untuk dihindari. Ya, ini menjelang 2-3 hari ke depan Hari Pahlawan dan banyak persiapan seminar, demonstrasi segala macam. Karena memang jadi kontekstual gitu. Kontekstual artinya begitu kita mengingat kepahlawanan, kita mengagungkan nilai-nilai luhur mereka, yaitu tidak mudah disogok, tidak mau menjadi pengkhianat. Karena itu orang melihat bahwa menjelang Hari Pahlawan justru yang hiruk pikuk ada para maklar. Isunya adalah para maklar. Sebetulnya di dalam hukum maklar itu adalah profesi. Hukum perdata kita menjamin, bahkan memberi keterangan bahwa maklar adalah semacam perantara di dalam bisnis. Itu hal biasa. Yang nggak biasa kalau penguasa itu berubah jadi maklar, maka kesetaraan kompetisi itu hilang. Jadi yang diprotes sebetulnya adalah penguasa yang jadi maklar. Itu intinya. Nah, kenapa kemudian maklar jadi isu penting? Karena orang nggak percaya lagi keterangan dari pejabat publik di istana tuh. Erick Thohir udah kirim sejumlah juru bicara, Pak Luhut udah nulis surat yang bersifat pribadi segala macam. Tapi orang anggap ini semua adalah maklar tuh. Jadi kita kehilangan nilai-nilai etik untuk menghasilkan kepercayaan justru karena mereka yang di istana tidak menunjukkan niat dan nilai kepahlawanan. Itu intinya. Pahlawan itu kan dia berkorban, bukan cari untung. Kan itu dasarnya. Kalau maklar pasti cari untung. Apalagi maklar yang merangkap sebagai menteri. Itu buruknya di situ. Dan netizen benar-benar mampu melihat bahwa negeri ini memang dikendalikan oleh para maklar. Maklar hitam lagi. Ya, betul, saya sepakat betul. Maklar itu konotasinya sebenarnya kalimat yang netral, tapi sekarang konotasinya menjadi negatif, apalagi kalau dilakukan oleh para pejabat tinggi. Untung ini masih netizen masih menggunakan kata maklar masih halus. Kalau menggunakan judul Negeri Para Badebah, ini kan novel dari Terelie, seorang novelis ekonom dari, sebenarnya dia ini seorang ekonom dari UI, tapi kemudian lebih dikenal sebagai novelis. Nah, itu lebih parah lagi. Saya kira nanti awalnya tahapnya mulai situ tuh, dari para maklar kemudian menjadi para bedebah. Saya kira nanti 2 jam lagi memang harus disebut para bedebah gitu kan. Karena terus-menerus ngeyel, menganggap bahwa dia nggak lakukan kecurangan. Padahal sebetulnya dari segi akuntansi lembaga-lembaga mereka yang dapat bisnis itu udah terlihat bahwa itu cari untung kan. Nah, mak nggak peduli mau maklar, mau bedebah, menganggap bahwa para bedebah dan para maklar diasuh oleh satu bedebah besar itu, yang dari awal nggak mau berterus terang bahwa COVID ini adalah bisnis tuh. Kan semua kita tahu yang disebut undang-undang COVID itu di dalamnya terselip segala macam rencana untuk berbisnis. Jadi kalau kita bongkar sebetulnya undang-undang itu, undang-undang COVID itu ada upaya untuk menghalangi demokrasi, upaya untuk memperkaya para pejabat, dan itu dibuktikan dalam statistik. Kendati mungkin risetnya belum sempurna, tetapi orang lihat di masa pandemi para bedebah ini justru yang kaya tuh, para maklar ini yang hidupnya berlimpah. Walaupun disebut dalam statistik pejabat negara bertambah kekayaannya ketika masa pandemi, justru kan ajaib kan. Nah, kenapa dia bisa bertambah? Karena dia bedebah, karena dia maklar. Kan gampang. Nah, pikiran itu nggak mungkin dihapus oleh
semacam surat Pak Luhut atau semacam memang betul Luhut mungkin berupaya untuk memperlihatkan watak charity-nya. Tapi kalau charity itu ya betul-betul jangan ada bukti gitu kan. Ini ada buktinya kok. Demikian juga Erick Thohir, atau apalagi Erick Thohir yang secara terang-terangan tuh deretan pengusahaan publik itu mengarah pada perusahaan. Jadi semua ini menyebabkan orang menyimpulkan secara gampang. Oke, kita perlu mengingatkan Pak Erick, karena kalau ke Anda yang datang ke ATM milik BUMN itu kan menemukan itu tadi, foto-foto oleh Erick dengan slogan akhlak gitu ya. Dan akhlak ini kan sebenarnya moralitas ya, moralitas dan ini adalah moralitas kekuasaan. Jadi yang paling tinggi tentu saja moralitas pribadi yang tercermin pada moralitas dimanapun dia berada, termasuk moralitas kekuasaan. Jadi ini kalau seperti yang sekarang, kenapa kemudian tampaknya para netizen begitu marah? Karena ini memang sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Itu yang dari awal kita tangkap, bahwa sebetulnya kita bisa berpikir terbalik. Begitu kata akhlak muncul di layar ATM, orang menganggap ada sesuatu yang disembunyikan ini. Jadi di preempt dulu, ini saya berakhlak loh. Karena itu kalau ada berita tidak berakhlak, jangan percaya. Lihat layar ATM. Jadi seolah-olah mau diterangkan bahwa nggak benar Erick Thohir tidak berakhlak. Kenapa? Karena dia ngomong akhlak di layar ATM kan. Jadi nggak ada keterangan bagaimana melayani kecurigaan publik. Nah, sikap defensif itu pasti sikap yang buruk, karena publik akan kejar terus. Apa Erick Thohir dan Pak Luhut akan kasih somasi pada seluruh media massa yang berupaya untuk disebut menjelek-jelekkan para menteri. Kan ini nggak mungkin terjadi, karena tadi pengadilan itu udah pindah dari pengadilan formal pergi pada pengadilan informal. Nah, pengadilan informal ini dasarnya tadi adalah etika udah bekerja, etika publik udah bekerja. Karena itu mereka mengevaluasi etika kekuasaan. Dan ternyata etika kekuasaan itu rapuh, kropos, curang, segala macam. Ini satu fase di dalam perubahan politik di mana penggumpalan keadilan itu akan berhadapan dengan penipuan-penipuan headline yang pasti disponsori oleh media massa. Oleh kekuasaan. Jadi saya bayangkan misalnya pasti 2-3 orang menteri itu udah resah di dalam tuh, tinggal berupaya untuk yang penting mereka yang terseret, kita jangan. Kan itu kan beberapa menteri juga udah mulai bergembira, mampus saja si Erick, kenalah si Luhut. Sebetulnya juga nggak etis juga, karena mereka itu satu paket. Ini kebijakan satu kabinet yang diiyakan oleh mereka melalui segala macam keputusan, kepres, perpu, undang-undang, COVID, segala macam. Jadi satu kabinet itu adalah berdebah mestinya. Walaupun kita mungkin player di luar senang bahwa ada gontok-gontokan, saya kira juga senang bahwa ada gontok-gontokan antar menteri. Kan antar menteri sekarang sikut-menyikut kan, supaya nggak kena label berdebah. Padahal sebetulnya itu satu paket. Nah, buruknya di situ. Tapi bagi oposisi, oke, itu yang kita selalu sebut dengan satu istilah dari Paul Huntington, political decay, pembusukan politik itu. Nah, kalau dalam konotasi yang netral gitu ya, Bung Rocky, saya jujur, saya itu kagum tuh pada orang-orang ini. Kenapa? Karena ketika COVID tuh kalau kita kan fokusnya itu tentu saja bagaimana kita menangani COVID-nya, menangani penyakitnya, bagaimana memulihkan ekonomi gitu ya, kalau cara berpikir normal ya, bagaimana cara membantu mereka yang terdampak dari pandemi. Kok ini mereka itu bisa lihat bahwa justru di tengah pandemi inilah bisnis besar-besaran bertebaran, dan ini peluang besar dan mereka bisa memanfaatkan. Saya jujur dalam konotasi yang positif, yang netral, saya menyatakan saya salut sama mereka ini. Ini terjadi karena kabinet itu isinya dari awal adalah komprador. Dari awal isinya adalah pencari rente. Semua menteri itu ada rent seeking, rent seeker, yang memang juga didiamkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi harusnya tahu dari awal kabinet yang dia bentuk itu ingin mengembalikan dana-dana kampanye yang mereka pakai untuk mendukung presiden. Maka seluruh pojok bisnis itu akan diintai. Itu biasa aja sebetulnya, nggak ada soal. Jadi kalau misalnya nanti terjadi perubahan kekuasaan, ini satu kabinet ini akan masuk pengadilan, termasuk Presiden Jokowi. Karena yang disebut tadi act of omission, membiarkan dari awal
potensi korupsi itu, dan sekarang potensi itu udah jadi manifest, dan KPK pasti harus bisa masuk di situ tuh, karena kan sifat kekuasaan kita hari ini seolah-olah kuat, padahal sebetulnya kekuasaan ini nggak mampu untuk mendeteksi kropos-kropos kecil tuh. Nah itu bahayanya kalau kekuasaan udah terlalu arogansi, percaya diri, nah kropos kecil nggak bisa dia prediksi bahwa akan ada akal sehat juga untuk menelajangi mereka tuh. Apa kropos kecil itu? Ya putusan Mahkamah Konstitusi yang nggak pernah dia prediksi bahwa itu akan dibatalkan. Undang-undang itu akan dibatalkan dengan menganggap bahwa itu harus juga disebut sebagai kerugian negara tuh. Jadi bagian-bagian ini yang di dalam sejarah selalu terjadi tuh. Revolusi Prancis nggak pernah mulus, kekuasaan Prince yang dibayangkan oleh Machiavelli nggak bisa mulus, karena ada aja satu dua orang bocorin ke Machiavelli, begini sebetulnya kerjaan di istana itu, apa namanya, the end justifies means. Jadi sebetulnya politik itu mudah, yaitu sekali Anda berbuat curang itu akan diingat di dalam peristiwa kecil, dan peristiwa kecil itu akan yang akan dipakai untuk membongkar persekongkolan besar. Ini peristiwa kecilnya sederhana, itu PCR kok mahal ya. Itu cuma pertanyaan akuntansi kecil lalu dibongkar. Modalnya berapa sih? Untungnya berapa sih? Boleh aja. Tapi kalau dia udah berlebih-lebih, maka pasti dianggap sebagai rencana untuk merampok uang rakyat. Dan perampokan itu terjadi ketika rakyat lagi menderita. Jadi soalnya begitu. Nah akan ditanya, siapa pemimpin perampokan itu? Ya sistem. Oh ya, sistem itu ada yang mengendalikan. Memang pengendalian itu ada kebijakan, iya. Kebijakan itu di ujungnya ada yang punya keinginan. Nah, siapa yang punya keinginan dari awal? Nanti kita tunggu proses ini berlangsung perlahan-lahan. Jadi kita saksikan aja, bleeding ini, pendarahan di dalam kabinet itu perlahan. Ya. Ada kenikmatan juga orang menyaksikan perlahan-lahan itu. Ya. Dan kemarin kan sudah dilaporkan ini ke KPK, dan kemudian KPK menyatakan akan menyelidiki kasus ini secara serius. Dan kemudian bersamaan itu kan juga sekarang yang KPK menyatakan akan menyelidiki ke pelaksanaan Formula Formula E yang di Jakarta. Tapi kemudian netizen juga sudah sejak awal yakin nggak mungkin lah yang PCR ini ditangani serius oleh KPK. Yang mungkin pasti yang soal Formula E, karena itu melibatkan Anies Baswedan. Jadi sejak awal publik semua juga udah skeptis. Jadi karena itulah kita bisa memahami mengapa kemudian mereka dalam beberapa pekan terakhir ini membuat serangan-serangan sangat masif dari mereka tidak percaya juga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita dan pengadilan kita. Ya, karena di belakang itu orang akhirnya melihat bahwa iya KPK itu keputusannya hasil berunding dengan sebuah partai atau hasil transaksi dengan partai yang lain. Jadi tetap di latar belakang semua peristiwa ini adalah berebutan elektabilitas, itu intinya. Nanti orang bertanya, kenapa Erik yang disasar kenceng? Kenapa Pak Luhut yang disasar kenceng? Ya, di belakang itu ada persaingan, ada perkoncoan tuh. Dan karena nggak ada yang bisa secara netral menganjurkan persaingan bebas, maka intrik berlangsung tuh. Karena sebuah relawan sekarang seolah-olah nyerbu tuh, keluar dari kandang itu dalam lagu by Khadul itu, who lets the dogs out. Ya, begitulah. Iya. Semua gonggong. Tapi menggonggong itu pasti ada maksud yang lebih sekedar etika tuh. Ya. Itu banding untuk jagoannya. Nah, kita publik nggak akan tergabung dengan itu. Kita publik hanya menagih etika kekuasaan dibuktikan, dipertahankan, dibersihkan. Karena itu kita tuntut KPK. Urus problem. Nggak apa-apa, Bung Rocky, kita dalam kasus kali ini karena para buzzer itu kelihatannya ikut rame-rame ngebukin Luhut dan Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita publik pasti jelas dia di-drive oleh moralitas, oleh etika publik, soal yang kita sebut agama, hak dan batil. Tapi kalau para buzzer ini kita udah tahu lah pasti agendanya apa gitu. Pasti ini adalah kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pak Luhut dan dengan Erick Thohir gitu kan, karena Erick Thohir kan diketahui naga-naganya, wah ini mau nyapres juga nih, ganggu capres gua nih, capres yang didukung oleh gua nih. Nah jadi hajar juga mumpung lagi ada kesempatan. Betul, saya juga kagum karena pengetahuan buzzer ini tentang perusahaan Erick Thohir luar biasa lengkap kan. Demikian juga pengetahuan relawan yang lain terhadap Pak Luhut itu. Jadi kita kaget, oh tiba-tiba semuanya tahu ya detailnya.
Jadi itu artinya ada yang supply data sampai yang sekecil-kecilnya tuh, dan ya, kita tahu penyuplaian itu berhubungan dengan baliho yang bakal dipasang. Kira-kira begitu logikanya. Oke, mari kita saksikan. Saya kira ini tidak akan berakhir dalam 1-2 pekan ke depan, masih akan ada akan jadi running story, karena ketemu nih agenda kepentingan publik dengan agenda kelompok-kelompok yang bersaing di istana, yang Anda sebut sebagai perang antar geng tadi gitu ya. Nggak apa-apa, sama-sama mukulin ya gitu, bareng-bareng. Nah, kita sekarang beralih sedikit ini ke Samarinda. Rupanya ini BEM dari Universitas Mula Warman membuat sebuah status yang membuat rektoratnya gerah, yakni menyebut bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai patung istana, karena setiap kali ada persoalan-persoalan hanya diam saja. Tapi yang aneh ini menurut saya juru bicara dan juga istana Wapres nggak memberi respon, tapi yang kebakaran jenggot malah rektornya sendiri. Jadi bayangkan tuh, asapnya ada di BEM, apinya itu nyambarnya ke rektor, dan rektor ingin agar supaya nggak begitu problemnya. Lo mahasiswa itu karena kecerdasannya justru menggambarkan secara metaforik bahwa Pak Mahfud lagi, ya mungkin juga Pak Mahfud juga sekarang, Pak Ma'ruf Amin itu adalah patung tuh. Ya memang di dalam penggambaran visualisasi kan kita membayangkan Pak Ma'ruf Amin sebagai orang yang seolah-olah membisukan dirinya tuh, dan tetap berdiri tegak tuh. Jadi orang yang berdiri tegak tapi bisu ya memang patung. Nah itu datang dari hasil bercanda mahasiswa di kafe, di kantin atau di WA group, lalu datang ide itu. Nah kalau yang bercanda itu diseriusin oleh rektor, nah rektor yang pantas dibuat patung supaya jangan berisik gitu kan. Karena rektor mau melarang imajinasi mahasiswa, itu kan gila nih negeri ini. Jadi orang ambil kesimpulan, oh pasti rektor itu nggak enak kalau nanti ditegur oleh Pak Ma'ruf Amin, karena sangat mungkin itu satu organisasi kan. Kan begitu cara berpikirnya. Padahal Ma'ruf Amin juga menganggap bahwa ya saya memang mematung aja tuh karena memang nggak ada kerjaan. Jadi Pak Wakil Presiden juga menganggap ya memang saya ban serep. Kan dari awal kita tahu itu ban serep, hanya dipergunakan untuk elektabilitas atau untuk menenangkan kelompok tertentu. Jadi ini rektor nggak juga paham yang disebut genealogy of power, bahwa kekuasaan itu ada asal usulnya tuh. Jadi udah betul lah mahasiswa itu. Dan ya itu juga masih gampang lah kalau yang dipatungkan ada Presiden Jokowi, juga di kepala BEM UI mungkin udah ada gambaran itu, tinggal dikeluarin aja minggu-minggu ini kan. Yang paling penting buat kita adalah menjadi persoalan ketika para mahasiswa, bukan rektornya deh, kalau rektor atau silakan, kalau mahasiswa kemudian hanya mematung ketika melihat terjadi kekonyolan-kekonyolan dan carut-marut di negara ini. Menurut saya itu jauh lebih serius gitu. Memang mestinya rektor Samarinda itu, di Mula Warman Samarinda itu bikin satira justru. Kalian ini masa pandemi kok cuma mematung. Sehingga rektor-rektor lain juga bilang begitu, supaya si rektor Samarinda ini jadi simbol bahwa dia tidak ingin mahasiswa mematung. Kan itu mestinya idenya itu. Di seluruh Indonesia itu nggak ada lagi mahasiswa yang menganggap ancaman rektor itu berbahaya. Semua udah melanggar. Kan dianggap bahwa rektor-rektor itu justru yang mematung. Karena ada ketidakadilan rakyat, diam semua rektor tuh. Sedikit tersinggung, laporin mahasiswanya, panggil orang tuanya. Jadi mahasiswa udah nyampe pada kematangan politik tingkat tinggi, sementara rektor-rektornya ini masih sibuk dengan ngisi-ngisi supaya dapat jabatan profesor, naikin gaji, kan ajaib tuh. Jadi itulah pematungan universitas sekarang mematung semuanya, kecuali mahasiswa yang justru menunggu pergolakan yang sejati. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Salam patung. Salam patung lagi. Salam dari negeri Maklar. Ya, karena itu kita aktifkan terus kecerdasan publik melalui FNN Berjaya. Yes.